Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Pada kesempatan kali ini Iyo Irwan akan kembali berbagi seputar pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Kali ini Iyo Irwan akan menyampaikan informasi bagaimana kepala sekolah memberikan penilaian perilaku pada guru. Di bagian pengelolaan kinerja, kita menuju ke menu kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Kita pilih. Kemudian di bagian ini kita akan lakukan penilaian. Teman-teman bisa juga untuk like, comment, dan subscribe ya video ini. Di bagian lakukan penilaian ini kita menuju ke cek penilaian dan kita akan melihat status perilaku kerja. Nah, di sini ada beberapa guru belum dinilai dan ada satu guru yang sudah dinilai. Kita lihat di salah satu guru, misalkan kita akan mencoba menilai perilaku kerja. Pantau dan lakukan penilaian untuk seluruh aspek perilaku kerja. Nah, di sini kita akan klik nilai. Kemudian di bagian ini sebelum lanjut perhatikan langkah menilai. Yang pertama, periksa pilihan indikator dan perwujudan guru. Ingat-ingat lagi bagaimana proses guru melaksanakan pilihannya. Beri nilai sesuai pantauan dan pertimbangan Anda. Nilai masing-masing aspek akan digabung dan otomatis dihitung untuk menghasilkan rating perilaku kerja. Jenis rating ada 3, di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Kemudian kita klik lanjut. Di aspek yang pertama, di bagian berorientasi pelayanan, ada indikator seperti ini. Perwujudannya adalah mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Nah, ini bisa kita pilih perwujudannya, ada 5 pilihan. Yang pertama, tidak melakukan upaya mempelajari, ada upaya tapi kesulitan mempelajari, menunjukkan adanya perubahan perilaku, menunjukkan perilaku nyata tapi belum konsisten, dan menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Dari pilihan ini kita bisa memilih salah satu, misalkan di bagian ini menunjukkan perilaku nyata tapi belum konsisten. Kemudian kita akan mengisi dampaknya. Nah, di dampak ini juga ada 5. Yang pertama, terlihat upaya tapi tidak berdampak. Yang kedua, terlihat upayanya yang berpotensi berdampak. Yang ketiga, berdampak kecil pada kinerjanya atau timnya. Yang kedua adalah berdampak besar pada kinerjanya atau timnya. Dan yang ketiga adalah berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Nah, misalnya kita pilih salah satu. Kemudian setelah aspek yang pertama berorientasi pelayanan selesai, kita bisa lanjut mengisi bagian aspek yang kedua, yaitu akuntabel. Perwujudannya adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Kita bisa memilih salah satu. Nah, misalkan ini adalah menunjukkan perilaku nyata tapi belum konsisten, dan ini berdampak besar pada kinerja atau timnya. Nah, di bagian ini nilai paling maksimal adalah di paling bawah, menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Ini adalah nilai yang tertinggi. Nah, ini dikatakan ini sudah baik. Kemudian yang di bagian dampak juga yang paling tinggi adalah berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Nah, ini adalah contoh untuk aspek 1 dan 2. Kita bisa menyimpan isian kita dan kemudian bisa melanjutkan di pertemuan atau di kesempatan selanjutnya. Nah, sebagai contoh saya akan ulangi dari awal. Di bagian kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja, kemudian lakukan penilaian, cek penilaian,
kemudian guru yang sudah kita coba tadi, kita cek di bagian nilai, klik lanjut. Nah, di bagian ini, di bagian yang pertama, aspek berorientasi pelayanan dan akuntabel sudah terisi. Jadi nanti rekan-rekan atau teman-teman semuanya tidak harus menyelesaikan 7 aspek secara bersamaan. Teman-teman nanti bisa mencoba untuk mengerjakan satu persatu, atau kalau mau dikerjakan semua juga boleh. Kemudian kalau sudah selesai nanti diklik kumpulkan. Namun jika tidak ada perubahan, maka di bagian simpan draft ini berwarna abu-abu, tidak bisa kita klik. Coba kita isi yang bagian ketiga. Ini saya pilih yang ini. Nah, misalnya seperti itu. Kita lihat di bagian simpan draft, bisa kita simpan. Jadi seperti itu cara untuk memberikan penilaian pada perilaku kerja. Oh ya, teman-teman bisa melihat di panduan menilai di sini yang di awal biasanya muncul, dan bisa juga di bagian ini dibaca. Nah, ini perwujudan itu adalah upaya seorang untuk mempelajari dan mempraktikkan, dan dampaknya adalah besaran dampaknya. Yang paling tinggi adalah yang berdampak untuk satuan pendidikan. Jadi seperti itu nilainya. Silahkan kalau ingin nilainya di atas ekspektasi, ya kemungkinan besar adalah memilih yang paling bawah ini, di nyata dan konsisten. Kemudian di sini berdampak pada kinerja satuan pendidikan, pasti yang seperti itu. Kalau ingin mengisi yang paling besar, tapi ini saya tidak akan mengisi di atas ekspektasi, saya coba untuk mengisi sesuai ekspektasi saja. Nah, saya simpan draft agar nanti bisa saya edit kembali sambil menunggu perkembangan. Nanti akan ada info-info terbaru terkait bagaimana menilai perilaku kerja. Jangan lupa ya teman-teman untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Demikian informasi yang dapat Yo Irwan sampaikan terkait dengan cara kepala sekolah melakukan penilaian pada perilaku kerja guru di sekolah kita. Demikian, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.